Silahkan duduk. Halo, Halo, ada yang bisa saya bantu? ada. Sebelumnya, nama kamu siapa? Yaya, Yaya asal mana? Yogyakarta. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Bisa Anda ceritakan masalah Anda? Jika saya boleh tahu, apa masalahnya? Ya, saya membunuh seorang perempuan. Masalahnya berat juga ya. Kenapa Anda bisa membunuh seorang perempuan itu? Karena dia merebut tunangan saya. Apakah Anda ketika membunuh si perempuan itu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya sehat. Seperti apa sih kejadiannya atau kronologinya? Ya, saya melakukannya dengan menggunakan sebagai gunting. Ya, saya melakukan itu karena dia merebut tunangan saya. Apa Anda merasakan sakit hati? Ya, itu saya sakit hati, Ibu. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda sadar jika hal itu tuh akan membuat Anda terkena sebuah hukuman? Ya, saya sadar. Saya melakukan dosa itu. Dan itu sebuah dosa dalam agama saya. Setelah seorang pelaku melakukan konsultasi kepada seorang psikolog dapat menganalisa aspek psikologis yang diperoleh. Apakah pelaku dalam keadaan sehat jasmani rohani atau memiliki gangguan kejiwaan. Dan dari kasus tersebut, psikolog melakukan intervensi kepada pelaku sehingga dapat menganalisa aspek kejiwaan pelaku guna membantu polisi untuk mengungkap kasus dalam proses peradilan pidana. Psikolog forensik menjalankan kewajibannya atau tugas sesuai dengan kode etik, maka akan berjalan sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku. Mengenai bahwa di dalam kode etik psikologi kita HIMSI yang diterbitkan oleh HIMSI ada kerahasiaan itu tidak boleh dibuka, itu komentar. Apakah saya, kerahasiaan itu dibuka ya. di pengadilan juga dilarang setelah kode etik? Itu saya ada tulisannya, jadi harus ada. Bukan di izin. pengadilan juga dilarang? Iya, jadi maksudnya harus diizinkan oleh yang tulis di situ. Gitu. Enggak, maksudnya dipanggil di sini gitu loh. Dalam kapasitas saudara enggak itu menyampaikan ini? Ini saya tidak bisa menjawab lah Pak. Ya, Daripada menjawab salah ya. Oke. Jadi saya nggak jawab. Sekarang tadi terkait dengan fakta yang yang saudara sampaikan yang persentase, saya agak mungkin diberikan pencerahan tadi mungkin bisa yang visual tadi apa itu? Iya, persentase 55% dan lain sebagainya tadi. Nah, ini basic communication visual. Saya tadi sesuai dengan yang saudara sampaikan ini kan berkaitan dengan persentase. Tadi saudara menyampaikan bahwa dalam ilmu psikologi kan ada juga penelitian dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan di sini terkait body language 55%, vokal 38%, verbal 7%. Ini sumbernya, literaturnya, referensinya, bahkan penelitiannya mungkin bisa dijelaskan di sini. Ini dari Mehrabi Pak, 3V, ini seluruh orang psikologi komunikasi tahu Mehrabi namanya, lupa dicantumkan. Iya, makanya dijelaskan di sini. Apakah itu bentuk penelitian? Ya, bentuk penelitian seperti apa? Mohon dijelaskan karena kalau mau menyampaikan di sini tanpa penjelasan secara empiris kan sepertinya. Oke. Kami juga. Bapak buka buku saya Pak. Oh, saya nggak perlu buka karena saudara harus jelaskan di sini supaya semuanya jelas. Karena kalau saya buka dan saya baca cuma saya yang tahu gitu. Mohon dijelaskan dulu. Di halaman buku saya halaman berapa ini ya? Sudah ada saya terangkan mengenai, saya kutip ini dari Mehrabi tadi itu, yang di sana hasil dari buku saya tadi itu Pak. Bahwa ini sudah menjadi dogma dalam komunikasi. Mehrabi tadi itu 3V komunikasi tadi itu Pak. Apakah bentuk satu penelitian? Ada penelitian Pak. Penelitiannya seperti apa? Mungkin sudah dibukukan semua, sudah dikutip. Termasuk saya sendiri mengutip dalam buku saya. Semua buku komunikasi ada. Bapak googling semua itu ada Pak. Enggak, mungkin dijelaskan penelitiannya seperti apa? Mungkin bisa saya dijelaskan. Tidak perlu, itu kan penelitiannya nggak perlu Pak. Karena hasilnya sudah kita sepakati. Karena ada dalam literatur. Sudah ada dalam buku-buku yang lain. Sudah dipakai oleh semua orang.
Kami tahu bahwa itu sudah terdokumentasi dalam sebuah buku, dalam literatur. Cuman di dalam persidangan ini kami kan juga harus tahu. Data empirisnya itu penelitian dalam berapa ini. Mungkin bisa dijelaskan supaya kami juga tahu. Kalau saya... Dan basicnya juga ilmiah gitu. Pak, balik... Hal yang kemudian menjadi catatan kami adalah ketika Mirna minum, kemudian sakit, sampai kemudian pergi meninggalkan kafe. Sebagai seorang teman yang mengharapkan sebuah pertemuan, sepanik apapun, reaksi yang ditampilkan akan menunjukkan indikasi menolong korban. Dan ini yang tidak tampak di rekaman. Sepanik apapun. Apa yang umumnya terjadi bentuk pertolongan itu? Apakah memanggil atau berusaha membangunkan, itu sebuah reaksi yang umum wajar terjadi? Ini yang saya amati dari video, Pak. Jadi ketika ini kan sudah ya proses yang tadi dengan meja itu sudah. Jadi ketika Mirna minum, mengisap minumannya dengan sedotan, kemudian mulai kipas-kipas dan kelihatan ada perubahan ekspresi wajah, yang kelihatan langsung panik adalah Hani. Jessica tenang sekali. Kalau kemudian itu dijadikan argumen bahwa dia juga panik sampai tidak bisa berkata-kata, ekspresi itu tidak tampak di wajahnya, gesturnya juga tidak. Waktu dia berjalan untuk pesan minum air putih, karena untuk itu adalah logika umum sekali untuk menetralkan apapun yang diminum tadi, gerakannya juga terlalu santai. Jadi tidak ada kebergegasan yang umumnya ditampilkan orang siapapun juga, bahkan bukan teman, dalam situasi-situasi yang genting. Dan kemudian justru menarik diri, berdiri di luar. Ada keterangan saksi sebelumnya menjelaskan juga adalah proses ketika mengatakan untuk bisa melakukan penilaian wajar atau tidak wajar, layak atau tidak layak, itu haruslah menggunakan multi method, multi rater dan multi tools. Ya. Apakah kalau hanya dilakukan observasi saja cukup? Tidak, Pak. Karena apalagi menyangkut penilaian kepada individu. Kita tidak mungkin menyimpulkan dari satu alat saja. Tidak mungkin, tidak ilmiah. Umpamanya, lazimkah seorang membawa paper bag meletakkan di meja, gitu ya? Ya. Lazimkah orang melakukan pesan minuman close bill? Nah, ini kan ditanyakan, ahli yang kemarin itu mengatakan, wah itu saya sudah observasi. Bagaimana caranya? Oh saya lihat di kafe umumnya, dia bilang gitu kan. Nah sebenarnya ukuran yang dipakai untuk menentukan umumnya, lazimnya itu apa sih sebenarnya? Boleh saya balik dulu ke definisi observasi, Pak, supaya silakan. Ya, oke. Gitu. Supaya tadi dari saya kira kadang-kadang semuanya merasa sama, padahal pengertiannya terbalik-balik antara awam dengan ilmiah. Observasi memang artinya mengamati, memperhatikan.
setiap orang, Pak, semua, kita semua ini penonton di rumah, penonton di dalam sini, itu mengamati, melihat. Tapi arti antara psikologi ilmiah dengan di awam itu beda. Kalau di psikologi adalah metode, nah ini bedanya ini. Nah bisa dilihat nih Pak, saya bacakan salah satu atau tidak perlu Pak? Jelaskan aja. Jelaskan, oke. Yang pertama bahwa metodenya itu kalau ilmiah psikologi harus sistematis, terukur dan terencana, ya. Sementara kalau awam spontan aja, kita mau lihat aja, suka-suka gitu loh. Jadi itu. Kemudian yang kedua, kita harus ada tujuan. Melihat apa ini? Tidak semuanya Pak dilihat. Misalnya saya sekarang nih, saya lihat gerak-gerik, misalnya Bapak majelis hakim nih, saya lihat apanya ini? Oh, bagaimana beliau memperhatikan saya bicara. Itu aja. Bagaimana tentang perhatian beliau. Nggak bisa, oh Pak, beliau misalnya tangannya lagi sendakep gini nih, berarti kurang dekat sama saya. Bukan itu, tapi bagaimana memperhatikan saya bicarakan. Kemudian yang ketiga, dicatat. Detail, terstruktur. Ada caranya pencatatnya. Tadi misalnya perilaku tadi, berapa kali Bapak memperhatikan, kita berikan. Kemudian kalau misalnya spontan, terserah aja, nggak ada catatannya, apa aja. Kemudian yang keempat, terlatih. Jadi kita dilatih Pak. Kita sekolah 6 tahun, kita dilatih untuk misalnya menjadi observer, ditambah lagi asesor. Yang satu tidak terlatih. Sehingga kesimpulannya, yang satu objektif karena dikombinasikan dengan yang lain, dengan tes wawancara. Sementara yang awam karena ingin melihat semuanya, ya udah nggak ada subjektif, dia aja suka-suka menilai apa aja bisa jadi gitu Pak. Jadi untuk saudara, kalau umpamanya seperti dilakukan oleh Ratih itu, dia pergi katanya ke kafe, sering dia ke kafe, hanya mengamati, lantas dia sampai pada kesimpulan, umumnya, lazimnya itu nggak diperkenalkan secara metodologi. Ya, silakan dilihat perbandingan awam dan ilmiah, tinggal menilainya aja Pak, saya tidak perlu menjawab. Betul. Apa ini? Permintaan menyelidiki seorang remaja yang terlibat kasus pembunuhan. Hei, tunggu dulu. Tapi saya sudah ditugaskan menjadi saksi ahli dalam kasus ini. Bagaimana ya? Oh, saya tahu. Lebih baik saya rahasiakan identitas saya kalau saya itu saksi ahli dan seorang psikolog aja. Biar gak ribet. Yang penting duitnya.